أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. Para pemirsa budiman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al-Quran adalah mukjizat hidup, the living mukjizat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang berfungsi sebagai petunjuk spiritualitas hidup manusia. Dan bukan hanya itu, Al-Quran mampu menguak rahasia-rahasia sains di dalam dunia nyata itu. Sebagaimana banyak ditemukan rahasia-rahasia sains yang mampu diungkapkan Al-Quran. Karena itu Al-Quran sangat relevan untuk dijadikan sebagai sumber informasi, sebagai pedoman hidup manusia dalam menyelesaikan, memecahkan problematika umat saat ini. Agama Islam sejatinya adalah agama rahmatan lil alam yang mendorong perkembangan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Oleh karena itu sangat dibutuhkan adanya integrasi dan islamisasi keilmuan dalam segala aspek dan disiplin ilmu, terutama khususnya dalam proses memadukan scientific worldview dengan Islamic worldview atau sudut pandang menurut agama Islam. Apakah Islamic worldview itu adalah sebuah pembaharuan? Dalam kajian teorinya, menurut Adian Hussaini PhD mengatakan bahwa Islamic worldview bukanlah sebuah ajaran baru dalam Islam. Konsep tajdid atau pembaharuan dalam Islam bukanlah semata-mata membuat hal-hal yang baru dalam ajaran Islam, namun adalah upaya dalam mengembalikan kemurnian agama Islam. Oleh karena itu, sangat dibutuhkan sekali Islamic worldview dalam memecahkan problematika Islam, dalam memecahkan berbagai permasalahan soal hidup di dunia. Hal-hal yang mendasari dari permasalahan problematika saat ini adalah permasalahan-permasalahan kontemporer. Adanya dikotomi ilmu, adanya pemisahan ilmu yang memisahkan antara ilmu dunia dan ilmu akhirat, tentunya juga menjadi sebuah permasalahan yang membuat sebuah kebingungan dalam proses pencarian ilmu. Masalah yang mendasar yang sedang dihadapi umat saat ini adalah permasalahan kontemporer dalam tantangan zaman keintegrasian ilmu multidisipliner. Belum lagi selain dikotomi ilmu, banyaknya ilmu dari peradaban barat mengembangkan teori sekularisme, rasionalisme, dan materialisme yang mendominasi scientific worldview. Namun adanya ilmu peradaban barat menyebabkan banyaknya kesalahpahaman. Salah satunya dikarenakan ilmu barat yang hanya menggunakan dasar rasio dan indera tanpa menyertakan wahyu Allah. Islamic worldview hadir dengan sudut pandang Islam yang bertujuan untuk menguatkan adab, memperbaiki metodologi studi Islam, menghindarkan adanya hizbiyah atau golongan-golongan, dan yang keempat adalah berbasis proses dan orientasi hasil. Dalam teorinya, Syekh Muhammad Naqib Al-Attas dikatakan bahwa kemunduran-kemunduran umat Islam dalam tantangan zaman salah satunya adalah dikarenakan adanya the loss of adab. Kehilangan adab akan menyebabkan persoalan-persoalan yang semakin tidak terselesaikan dan tidak terarah. Faktor lainnya juga menjadi tantangan atau challenge dalam perkembangan zaman saat ini adalah confusion.
Confusion yang dimaksud ini adalah kebingungan antara ilmu, informasi, dugaan, ataupun teori yang disebabkan adanya dikotomi ilmu yang tidak melalui Islamic worldview. Selain itu, adanya corruption of knowledge yang terjadi di dalam pikiran, seperti tentang Tuhan, wahyu, agama yang diproyeksikan sebagai pandangan metafisik, diubah maknanya atau dibatasi, sehingga menjadi tidak memiliki arti. Korupsi pengetahuan ini akan menghentikan kemajuan perkembangan tahap berpikir. Dan berikutnya adalah de-Islamization, yang juga merupakan masalah hilangnya proses Islamisasi yang perlahan-lahan karena banyak yang belum mengaplikasikan teori Islamisasi ilmu ini. Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan dalam ayat kauniyah tentang integrasi yakni di dalam Quran surah Fussilat 53 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haqq awalam yakfi birabbika annahu ala kulli syai'in syahid. Kami akan perlihatkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami di segala wilayah bumi dan pada diri mereka sendiri, sehingga jelas bagi mereka bahwa Al-Quran tersebut adalah benar. Dalam Quran surah Al-Mu'min yang berbunyi, wa huwallazi ansha'a lakum as-sam'a wal absara wal af'idah qalilan ma tashkurun. Dan dialah yang menciptakan bagi kamu sekalian pendengaran, penglihatan, dan hati. Amat sedikitlah kamu bersyukur. Ayat ini menjelaskan bahwa Allah mengaruniakan kepada manusia pendengaran, penglihatan, dan hati nurani. Sekiranya manusia mau memperhatikan dan memikirkan karunia Allah tersebut, niscaya dia akan mengakui betapa besarnya nikmat Allah dan betapa teliti dan halusnya ciptaan Allah. Nah, kemudian dengan adanya proses Islamisasi ilmu yang tadinya ada dikotomi ilmu yang tidak mencakup fitrah manusia, tidak hanya rasio sebagai sumber pengetahuan, tetapi juga adanya intuisi. Islam sebagai agama yang dibangun dengan penguatan akidah, tauhid, iman. Kemudian dalam proses piramidanya, ibadah yang kedua dalam tahapannya adalah ekspresi cinta kepada zat Allah, mencakup ibadah ritual maupun ibadah-ibadah sosial. Dan akhlak dari puncak ini adalah dampak penghayatan seluruh dimensi ibadah-ibadah yang terukur. Akhlak merupakan puncak kualitas muslim yang ada pada akhlak sebagai wujud pemasrahan diri seutuhnya kepada zatillah. Menurut Syekh Muhammad Naqib Al-Attas dikatakan bahwa there is only one genuine revealed religion and its name is given as Islam, and the people who follow this religion are praised by God as the best among mankind. Islam then is not merely a verbal non-signifying submission, it is also the name of particular religion descriptive of true submission as well as the definition of religion submission to God. Para pemirsa yang budiman, berpikir adalah pekerjaan dasar manusia. Oleh karena itu, Allah jelaskan kata akal. Akal di dalam Al-Quran, dalam bahasa Arab, berasal dari kata masdar aqala ya'qilu aqlan, yang artinya mengetahui, memahami, atau memikirkan. Akal diulang oleh Allah dalam Al-Quran sebanyak 49 kali. 24 kali kata ta'qilun, 22 kali kata ya'qilun, dan sisa 3 katanya adalah aqala na'qilu ya'qilu. Betapa Allah memerintahkan kepada manusia untuk berpikir dan terus berpikir bagaimana Allah jadikan alam semesta ini dan seterusnya dari segala macam aspek. Kata akal jika digunakan untuk proses berpikir atau ta'akul, maka tentunya akan menjadikan seorang alim
atau orang yang mengetahui. Dari proses ta'akul atau berpikir tentunya akan melahirkan proses-proses yang lain, yakni tafakkur, tafakkuh, tadakkur, dan tadabbur. Para pemirsa budiman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, begitu pentingnya Islamic worldview dalam memadankan scientific worldview dalam menyelesaikan, memecahkan problematika-problematika umat saat ini. Oleh karena itu, marilah bersama-sama kita masukkan unsur dan konsep Islam dalam proses kegiatan, dalam proses ilmu pengetahuan, sehingga apa yang menjadi tujuan dan cita-cita umat Islam dapat tercapai dengan betul, dengan baik, dan dengan terarah. Semoga kita semua dapat memaknai Islamic worldview ini sebagai sebuah konsep Islam yang baik, tentunya kebaikan untuk dunia dan akhirat. Dan kita berharap semoga kita bisa menjadikan diri kita sebagai cendekiawan muslim yang memiliki pedoman hidup sesuai Al-Quran dan As-Sunnah. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih atas partisipasinya. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.